Nah kawan-kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana Pak Maman ini menyiapkan pupuk organik dari berbagai limbah, mulai dari limbah rumah tangga ya, berupa air cucian beras, kotoran dari hewan bahkan ya, kemudian juga daun-daunan yang kering, sampah daun ya. Semuanya bisa dimanfaatkan dan bahkan hasilnya juga nanti berupa tanah yang subur itu digunakan lagi sebagai bahan dari pupuk itu Pak ya. Ya. Nah kalau misalnya ada yang mau belajar ke Pak Maman, gimana caranya? Oke, baik. Teman-teman pertanian organik yang ingin belajar tentang cara bertani organik, ya, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp 0852 0852 40 40 20 20 56 97 ya, Pak Maman namanya. Pak Maman pupuk. Pak Maman pupuk ya. POC, Pak Maman POC. Karena punya spesialis membuat pupuk POC ya. POC ya. Oh, baik. Nah, Pak Maman belajarnya di mana bikin begini nih? Begini, saya dulu tuh awal belajar tuh dari awal tahun 2014. 2014 ya, Saya mulai belajar ikut pelatihan namanya Backtram Pertanian. Oh, Oke. Nah, itu di daerah Bogor dan itu waktunya sekitar 20 hari. Backtram itu singkatan dari pembekalan keterampilan ya. Ini diselenggarakannya oleh Balur Jalbar, ya, Badan Penyalur Tenaga Kerja Angkatan Laut Wilayah Barat. Jadi beliau ini belajar dan berhasil menguasai ilmu yang diberikan sehingga bisa mempraktekannya di sini. Nah, itu kebetulan di tahun 2014 saya ikut pelatihan dan 2017 saya ikut lagi, 2019 saya ikut lagi, 2020 juga ikut, jadi 4 kali. 4 kali ya pelatihan. Kali pelatihan dan alhamdulillah di yang keempat kali ini kami jadi instruktur di sana. Langsung jadi instruktur ya. Dan alhamdulillah saya punya murid itu Jenderal Bintang 2. Langsung ya ada langsung belajar ya, luar biasa. Dan Bapak sekarang menangani berapa tempat itu Pak? Saya kebetulan selain saya penyuluhan di daerah-daerah diundang sama kawan-kawan dari kelompok tani, dari perorangan, ya. Kemudian yang saya kelola ya salah satunya di sini di Kodamar ya, di Jalan Prihatin nomor 1A, Komplek Angkatan Laut Kodamar, Jakarta Utara, ya. Yang kedua kemudian saya juga di puncak ada kelola 3.000 meter di daerah Megamendung. Luar biasa. Ya. Apa aja di sana tanamannya? Di sana tanaman sayur-sayuran. Sayur-sayuran ya. Nah, insya Allah nanti dengan Bapak Arif ini rencana mau ke pengembangan ke wilayah Jampang Surade. Ya, insya kita akan ke sana ya. Kita lihat ada apa di sana kan ya. Ya, mudah-mudahan lah. Dan saya berharap Pak Maman nanti bisa menerapkan ilmu pengetahuannya ya di Jampang Surade dan sudah siap kayaknya bawa pupuk ke sana ya. Sudah. Pupuknya pupuk organik semua itu ya. POC-nya saya sudah siapkan sekitar 1 ton. Oh, udah ada pupuk POC 1 ton ya. POC itu singkatan apa? Pupuk POC itu artinya singkat pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair. Ya, kalau memang teman-teman petani yang mau membutuhkan pupuk organik cair, silakan hubungi saya ya. Saya jual dengan harga paling murah itu 20.000 per liternya. Oh, ini Rp20.000 per liternya untuk pupuk organik cair yang dibuat oleh Pak Maman ya. Ini termurah seluruh Indonesia ini. Nah, bisa dijamin ya. Kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu 35.000 per liter. Iya. Nah, jadi silakan jangan ragu-ragu kalau ada yang butuh untuk pupuk organik cair. Tadi nomor handphonenya diulangi lagi Pak, nomor handphonenya? Nomor handphone saya 0852 40 20 5697. Jadi POC ini ada 2 fase. Jadi fase vegetatif itu pertumbuhan dan fase generatif untuk pembuahan. Ya, ingat ya ada 2 ini. Silakan tinggal pilih POC mana yang dibutuhkan. Untuk pertumbuhan biasanya untuk sayur-sayuran, untuk daun-daun gitu ya. Nah, untuk POC generatifnya untuk proses pembuahan, biasa di tanaman horti. Seperti tanaman terong, tanaman tomat, tanaman timun, cabai ya. Itu yang buah-buahan lah, itu pupuk generatif namanya. Ada POC khusus untuk generatif. Berarti nanti Pak Maman juga bisa diundang ya datang ke wilayah mana gitu untuk memberikan pelatihan cara membuat pupuknya maupun cara mengelola lahannya, bisa Pak ya? Oh boleh. Ya. Saya memang banyak ya pengalaman saya ke daerah-daerah itu. Kemarin terakhir satu ke Kebumen. Kebumen ya? Ya Kebumen di. Oh ya, sehingga dapat jagung itu ya? Ya itu akhirnya saya bawa bibit benih jagung dari Kebumen, dari itu di desa Sido Agung Karanganyar Kebumen. Kebetulan ada
teman yang minta di sana untuk melatih cara membuat pupuk organik padat, dan beliau ingin punya cita-cita nanti ke depan itu membuat pabrik pupuk di sana. Oh, luar biasa. Untuk kebutuhan ya petani wilayah sekitar itu aja. Ya. Sehingga tidak tergantung lagi pada pupuk kimia ya. Ya. Bisa membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan yang ada dan hasilnya juga tidak kalah. Ya. Jadi gini, perlu saya jelaskan bahwa pertanian yang saya kelola ini adalah pertanian bertani tanpa modal. Tanpa modal ya. Nah, bertani tanpa bertani modal. tanpa modal ya. Jadi bukan berarti kita tidak mengeluarkan modal, tetap ada, cuma nanti modalnya kita kurangi ya. Jadi dia produksi kita kurangi, bahkan kita bikin gratis bahan-bahannya. Nah itu. Jadi artinya apa? Jadi nanti suatu saat petani itu tanam sayuran, tanam horti dan sebagainya, tanam cabai, tanam timun, tanam tomat, di saat panen harga turun, petani tetap menang. Ya, kenapa? Karena dia biaya produksinya kecil. Ya. Gitu. Bahkan mungkin bisa dinolkan. Gitu. Ya, gitu. Itu yang pertama, yaitu bertani tanpa modal. Kemudian yang kedua, konsep yang saya sampaikan ke petani di lapangan di daerah-daerah. Jadi begini, petani tidak ketergantungan. Jadi artinya petani itu tidak selalu beli pupuk ke toko, tidak selalu beli obat pestisida insektisida ke toko, tapi petani bisa membuat pupuk sendiri, petani bisa meracik obat hama sendiri, ya tanpa harus beli. Ya. Artinya bahan-bahannya tetap organik juga dan ada di lingkungan di situ. Ya. Artinya apa? Jadi petani nanti bisa swasembada pupuk. Ya. Dan bahkan juga kalau melihat dari kebutuhan ada kotoran dari hewan gitu ya, malah bisa berkolaborasi ya antara petani dan peternak. Ya. Nanti dari peternak kotorannya diambil untuk pupuk, kemudian sayuran-sayuran yang nggak digunakan misalnya kerbau bisa diberikan pada hewan ternak tadi. Apalagi kalau misalnya petani punya sendiri ternaknya, ya kan? Itu lebih bagus. Lebih bagus lagi. Jadi selain bertani juga punya ternakan ayam, kambing, terus ikan. Ya. Nah, itu lebih bagus, lebih lengkap. Kenapa? Karena gini, dari seluruh komoditas yang tadi diusahakan seperti ternak, sayuran, ya, ikan, itu saling berhubungan nanti, ya, saling membutuhkan, saling mendukung. Contoh, kita ada namanya rumus gara-gara. Gara-gara kita punya ternak ayam, misalnya, seperti kita punya kotoran kan? Oh, gara-gara itu bukan gara-gara jadi masalah, bukan ya, malah justru jadi solusi. Gara-gara kita ternak ayam, gara-gara kita punya ayam, kita punya kotoran. Nah, kotoran itu hanya jadi pupuk. Gara-gara punya kotoran, hanya kita punya lahan. Punya pupuk, lahan, untuk sayuran. Jadi khusus lagi untuk sayuran. Nah, gara-gara punya sayuran, punya lahan, kita punya ikan. Kita punya ayam lagi. Jadi sisa-sisa sayuran yang tidak terjual itu bisa untuk pakan ikan, bisa untuk pakan ayam. Dan nggak perlu lahan yang terlalu luas kan ya? Tidak terlalu luas. Berapa, Maman coba lahannya berapa luas gitu? Kan beli tanah lahan nggak mahal ya? Begini ya, saya sampaikan kepada teman-teman petani organik, kalau memang mau uji coba, gunakan lahan yang ada aja dulu. Yang ada aja dulu ya. Mau 10 meter, mau 50 meter, mau 100 meter. Ini contoh ini ya. Ini lahan kan nggak terlalu luas ya. Ini paling cuma 60 meter persegi. 60 meter ini. Ini cuma 60 meter persegi. Ada kolamnya. Ada kolamnya. Tapi kita manfaatkan sedemikian rupa supaya kita ada hasilnya. Walaupun sedikit. Nah, makanya saya sampaikan kepada petani di daerah atau kepada pemodal-pemodal pengusaha ya yang punya uang besar. Jangan sekali-kali langsung modal itu bisa untuk lahan. Jangan. Ya ada aja dulu. Kita lakukan namanya kebun percobaan. Kebun percobaan itu berapa? Ya nggak luas. Bisa 10 meter, bisa 100 meter, bisa 500 meter. Kalau misalnya kita punya lahan 1 hektar lah misalnya ya, 10.000 meter. Ya 500 meter lah untuk bahan percobaan. Ya. Jangan banyak dulu. Nah, dari situ undang Pak Maman biar ngajari dulu ngajari dulu caranya, bagaimana cara mengelolanya baru setelah itu tinggal dilanjutkan. Jadi jangan mempergunakan baik itu sebanyak-banyaknya, tapi sekecil-kecilnya aja dulu. Apa artinya? Supaya kita bisa
sekolah di situ, Ya. bisa mencoba uji cobanya di situ. Oh, ternyata perkembangannya seperti ini. Jadi bisa belajar Ya. dari lahan yang kecil dulu. Karena kalau lahannya langsung terlalu luas, pasti untuk merawatnya juga berat ya kalau sendirian ya kan. Akhirnya malah jadi trauma, jadi berhenti kan. Nah, yang kedua, manfaatnya kalau kita punya lahan percobaan, jadi di situ kita akhirnya apa? Punya rumus nanti, punya panduan, Ya. punya panduan. Jadi oh ternyata kalau tanam cabai itu pupuknya ini, ya kan? Obat hamanya ini, jadi kita ketahuan. Nah, disitulah kalau kita sudah lulus dari lahan percobaan, kita nambah ke lahan yang agak luas gitu. Terus gitu. Jadi kalau begitu sebenarnya kita para petani itu bisa hidup lebih sejahtera ya. Insya Allah. Karena lahan yang sempit pun bisa menghasilkan, bahkan bisa dipanen setiap saat, bisa menghasilkan uang kan ya. Ya. Baik itu dari ikannya, dari sayuran, dari ternak, ayamnya, ayam. ya. Nah, makanya disinilah kenapa petani itu selalu rugi, karena tidak ada sistem seperti ini. Iya. Gitu. Dia tanam padi aja. Kan itu. Jadi pada saat tanam padi kita nganggur 6 bulan. Betul. Nah, di saat nganggur itu nunggu panen, nah kita nggak bisa apa-apa. Benar, nggak ada penghasilan memasukkan. Kalau dengan sistem namanya terpadu ini, ya semua kita bekerja, semua kita punya menghasilkan, gitu. Wah, luar biasa Pak Maman. Dan ini kan sangat sejalan dengan program pemerintah ya, program Bapak Presiden sekarang untuk kita membangun ketahanan pangan. Saya sangat bersyukur bahwa Pak Maman bisa membantu saya di sini untuk memelihara lahan yang kecil ini, tapi juga beliau bisa bereksperimen ya, mencoba beberapa pengetahuan ilmu yang sudah beliau dapatkan dan menghasilkan tanaman-tanaman yang sangat sehat, subur, dan ini sudah 4 tahun ya, bukan baru kemarin tapi sudah 4 tahun seperti ini. Bahkan saya lihat makin banyak variasi ininya ya. Nah, jadi gini, saya justru di sini tuh tempat belajar saya. Kebun percobaan saya, dan saya alhamdulillah dapat ilmu di sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Sama-sama lah. Dan kebetulan kemarin kita sudah punya murid ya yang datang ke sini, siswa itu dari Belawan ada, ya kawan dari Belawan ada datang ke sini juga untuk belajar di sini. Kemudian dari Cepuk juga ada, ya datang ke sini, dia lagi tanam jagung sekitar 5.000 meter, setengah hektar di Cepuk. Dia juga minta pendapat ke saya di sini, kita sharing di sini dan belajar di sini, dan dia alhamdulillah beli pupuk saya juga kemarin ya ke Cepuk, dibawa pupuk yang cair, ya. Okay. Nah, jadi kawan-kawan kalau mau berkunjung ke sini, mau lihat silakan datang ke Sunter Kodamar di dekat Cempaka Putih ya, Jakarta. Bisa langsung lihat lokasinya, nanti hubungi Pak Maman, janjian kapan bisa belajar ke beliaunya. Oh, ada satu lagi Pak. Ya. Ini saya kemarin terakhir saya ada kedatangan tamu dari Jambi ya. Oh, dari Jambi. Ibu Manurung. Ya. Terima kasih sudah hadir di tempat saya. Jadi dia sengaja dari Jambi datang ke sini, ingin tahu cara pembuatan pupuk organik cair dan padat, dan dia menyampaikan ke saya pesan, Pak tolong buatkan saya pupuk untuk sawit. Nah, teman-teman yang punya sawit silakan datang ke sini, nanti saya akan bongkar masalah sawit ya. Luar biasa. Khusus sawit ya ini. Untuk sawit ya. Ada ya, insya Allah ya. Dari nanti biaya produksi yang sangat besar. Ya, jauh ya. Kita kurangi ya dengan pupuk organik ini ya. Jauh sampai tinggal hanya 10% ya saya dengar ya? Enggak, hanya mungkin sekitar 2% lah. Hanya tinggal 2%. Dari yang tadinya sangat mahal, besar berapa ya? Nanti bisa ditanyakan Pak Maman berapanya. Dengan pupuk kimia yang mereka lakukan itu kemarin Bu Manurung tuh ya. Untuk lahan berapa banyak itu Pak? Ya, itu kemarin 2 hektar Pak. 2 hektar. Begitu dihitung pupuk dibutuhkan biayanya cuma berapa? Gini, 2 hektar itu kalau misalnya satu pohon itu dia kebutuhannya untuk pupuknya itu kimia ya. Kimia itu mungkin sekitar taruhlah 35.000 per pohon ya, dikali sekitar 240-an lah ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya dengan organik itu hanya cuma 1.500 per pohon. Dari 35.000 per pohon cuma 1.500 per pohon. Sebenarnya butuhnya 1.500 ya. Itu biaya pupuknya. Ya, luar biasa, sangat jauh ya. Jauh banget deh. Nah, kalau mau tahu caranya nanti datang ke sini. Silakan hubungi ke Pak Maman. Ulangi lagi nomor handphonenya. Nomor handphonenya 0852 0852 4020 5697 5697 dengan Pak Maman POC ya dari Sunter Kodamar.
Terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih Pak Maman ya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantu program pemerintah untuk ketahanan pangan, bisa membantu para petani supaya bisa membuat pupuk sendiri dan kehilangan ketergantungan. Bahkan katanya kemarin terakhir dengar dari sidang Komisi 1 akan membentuk 100 batalion pembangunan. Oh ya, mudah-mudahan lah ya. Nanti pokoknya kita akan mendukung lah apapun program pemerintah ya. Dan petani juga tidak ketergantungan terhadap pupuk, bahkan bisa punya penghasilan hampir setiap hari ya, untuk kebutuhan sehari. Terima kasih dan saksikan terus videonya. Terima kasih. Terima kasih.